warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Purwadi dan ini rekan saya. Saya Fitriani Nurjana. Kami mahasiswi dari Akademi Farmasi EPK Bandung akan menjelaskan sedikit tentang PKRT berjenis pestisida rumah tangga. Nah, apa sih PKRT itu? PKRT merupakan perbekalan kesehatan rumah tangga seperti alat, bahan, atau campuran bahan untuk pemeliharaan dan perawatan untuk kesehatan manusia yang ditujukan untuk penggunaan di rumah tangga atau di fasilitas umum. Pengertian dari pestisida rumah tangga sendiri adalah zat kimia atau bahan lain yang digunakan untuk membunuh atau mengusir serangga seperti nyamuk, semut, lalat, serta kecoa. Ada dua kategori jenis pestisida rumah tangga. Kategori pertama yaitu pestisida yang dapat langsung membunuh serangga seperti aerosol, liquid spray, dan pepper. Kemudian untuk kategori yang kedua yaitu pestisida yang hanya mampu mengusir dan melumpuhkan serangga seperti electric liquid, lotion, patch, atau anti nyamuk bakar. Kemudian ada pun hal-hal yang harus kita perhatikan sebelum kita membeli pestisida rumah tangga. Yang pertama, pastikan produk tersebut memiliki izin edar dari Menteri Kesehatan. Yang kedua, cek masa kadaluarsa dari produk itu sendiri. Selanjutnya ada poin ketiga yang harus diperhatikan sebelum membeli pestisida rumah tangga, yaitu memastikan wadah produk tertutup rapat dan dipastikan bahwa kemasan tidak rusak. Yang keempat, membaca dan memahami cara penggunaan dari pestisida yang dibeli. Selanjutnya, ada cara penggunaan pestisida yang baik. Yang pertama, semprotkanlah pada ruangan kosong dan membiarkan ruangan tersebut selama 1 jam dan dipastikan jangan ada orang yang masuk ke dalam ruangan yang telah disemprotkan pestisida tersebut. Lalu yang kedua, jangan pernah membiarkan uap atau asap pestisida rumah tangga tersebut menempel pada tubuh kita. Selanjutnya yang terakhir, jangan pernah menggunakan pestisida rumah tangga berbentuk lotion di bagian sensitif seperti wajah. Cukup mengoleskan lotion tersebut pada bagian lengan dan kaki saja. Selanjutnya ada hal yang harus diperhatikan dalam menyimpan pestisida rumah tangga. Yang pertama, simpan pestisida rumah tangga di tempat yang aman dan dijauhkan dari jangkauan anak-anak, makanan dan minuman, hewan peliharaan, dan dari bahan yang mudah terbakar. Yang kedua, menyimpan pestisida rumah tangga itu pada suhu ruangan. Dan yang terakhir, jangan memindahkan pestisida pada wadah lain. Pastikan bahwa pestisida tersebut harus benar-benar habis baru dibuang ke tempat sampah. Dan berikut ini kami akan menampilkan video tentang pestisida rumah tangga yang sering digunakan oleh masyarakat, yaitu obat nyamuk semprot. Bagaimana cara penggunaannya, penyimpanan, dan cara membuang sampahnya. Dan ada pun hal yang harus kita perhatikan sebelum membeli produk tersebut. Berikut cuplikannya. Halo Moms, sudah tahu kan? Nyamuk dapat menyebarkan virus atau parasit penyebab penyakit seperti demam berdarah? Menyeramkan ya? Padahal, hampir setiap hari kita bisa melihat keberadaan nyamuk di sekitar suami dan si kecil. Tapi tenang Moms, karena kini kita bisa menggunakan pestisida rumah tangga dengan cerdas dan bijak untuk keluarga tercinta. Moms harus memastikan beberapa hal berikut sebelum membeli produk pestisida rumah tangga. Pertama, pastikan produk telah memiliki izin edar dari Kementerian Kesehatan. Kedua, cek masa kedaluarsa produk dan jangan gunakan jika telah melewati masa kedaluarsa. Ketiga, pastikan wadah produk tertutup rapat serta tidak bocor ataupun rusak. Terakhir, dan tidak kalah penting nih Moms, baca dan pahami cara penggunaan yang tercantum pada kemasan produk dengan sebaik-baiknya. Kemudian, Moms juga harus tahu nih beberapa poin penting tentang cara penggunaan pestisida rumah tangga yang baik dan benar. Poin pertama adalah, jika menggunakan pestisida rumah tangga yang disemprot, semprotkanlah pada ruangan kosong dan biarkan selama 1 jam. Jangan biarkan ada makhluk hidup lain kecuali serangga yang ingin dibasmi berada di dalam ruangan tersebut. Poin kedua adalah, jangan pernah biarkan uap ataupun asap pestisida rumah tangga masuk ke dalam tubuh kita. Jadi,
Jangan pernah biarkan si kecil langsung menghirup uap ataupun asap pestisida rumah tangga ya, Mams. Poin terakhir adalah, jangan pernah menggunakan pestisida rumah tangga berbentuk lotion di bagian tubuh yang sensitif seperti muka. Cukup oleskan pada lengan dan kaki saja ya, karena itu sudah cukup untuk mengusir serangga yang membandel. Perlu diingat, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Pasal 41 Tahun 2017, hindari penggunaan pada anak di bawah umur 6 tahun untuk produk anti nyamuk pestisida spray dan repellent yang berkontak langsung dengan kulit. Setelah digunakan, jangan lupa untuk menyimpan pestisida rumah tangga di tempat yang jauh dari jangkauan anak-anak, kemudian dari makanan atau minuman, dari hewan peliharaan, serta dari bahan yang mudah terbakar. Simpanlah pestisida rumah tangga tersebut di tempat yang kering pada suhu ruangan. Jangan pernah pindahkan pestisida rumah tangga ke sebuah wadah lain, kecuali wadah yang sudah diberikan oleh produsen produk. Moms juga harus ingat nih, pisahkan sampah kemasan atau sampah bekas pakai pestisida rumah tangga dari sampah rumah tangga lain. Pastikan kita menyediakan tempat sendiri bagi sampah-sampah pestisida rumah tangga. Jadi, bagaimana Mams? Sudah cukup jelas kan? Jangan biarkan kelalaian kita dalam menggunakan pestisida rumah tangga dapat merugikan orang-orang tercinta di sekitar kita. Marilah kita menjadi konsumen yang cerdas dan bijak dalam penggunaan pestisida rumah tangga. Informasi ini disampaikan oleh Direktorat Pengawasan Alkes dan PKRT Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.